Sahabatku petani muslim, di depan saya ini ada benih yang sudah kadaluarsa ataupun sudah lama tidak terjual. Maka saya mau mencoba untuk menanamnya. Ada benih edamame, ini benih spinach ya. Terus ini jagung hitam. Kemudian ada jenis cabai rawit putih. Ini cabai keriting. Ini ada juga benih mustard atau sawi headlet sawi. Kemudian ada juga nih bawang merah. Ada juga jenis lada, yaitu 2 jenis ya selada. Kemudian juga ada benih ini bit merah. Terus ini mint, mountain mint, dan juga radis atau lobak merah yang lonjong nih. Ini benih-benih ini nanti akan saya tanam disebar sini. Ya, secara penjualan ini udah tidak layak dijual ya, karena memang sudah kadaluarsa. Tetapi kalau kita perhatikan, sebenarnya kalau kita pikir lagi ya, benih itu kalau kita hukumi udah kadaluarsa, apakah pasti akan tidak tumbuh? Itu tidak pasti juga ya. Karena Allah sendiri berfirman dalam surat Al-An'am itu, Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyita minal hayy. Sungguhnya Allah itu yang menumbuhkan habbi itu biji-bijian, dan nawa itu biji kurma. Jadi sebenarnya semua yang menentukan ini tumbuh atau tidaknya itu adalah Allah, bukan vonis dari perusahaan benih yang mencantumkan misalkan ini benih mint ya, ini kadaluarsanya bulan 3 tahun 2022. Tetapi yang menentukan adalah Allah. Terkadang kalau kita perhatikan ya, ini berdasarkan pengalaman, ada benih yang belum kadaluarsa tetapi ternyata tidak tumbuh. Di lain pihak ada juga benih yang sudah kadaluarsa tapi kita tanam tumbuh. Ya, karena memang yang menentukan itu bukan perusahaan benih atau orang yang lembaga yang menentukan kadaluarsa suatu benih, tetapi yang menentukan tumbuh tidaknya adalah Allah. Saya adalah pedagang benih, jadi saya tahu kadang banyak komplain, Pak, sini kok benihnya belum nggak numbuh ya ditanam. Ya, padahal saya jawab, ini belum kadaluarsa loh Bu. Atau Pak, itu jadi kalau kita merenungi lagi, benih itu bukan menentukan itu vonis dari kadaluarsa atau tidaknya ya. Tetapi tetap, apalagi kita sebagai seorang muslim, yang menentukan tumbuh tidaknya benih itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang kita tidak memungkiri sebab dan akibat ya. Benih yang berkualitas kemungkinan besar ya numbuh, karena itu ada sebabnya. Sebabnya adalah benih yang bagus. Tetapi ada faktor yang lain, yaitu kehendak Allah ya. Walaupun benihnya bagus tetapi Allah tidak menghendaki, maka tidak akan tumbuh. Begitu juga sebab benih yang tidak bagus, benih yang sudah jelek, ketika ditanam apakah akan tumbuh? Berdasarkan hukum sebab akibat pasti tidak akan tumbuh. Dan itu memang juga udah ketentuan Allah ya. Benih itu kalau jelek ya pasti nggak akan numbuh. Dan ya di situ berarti tidak ada kehendak Allah di situ. Ya Allah memang udah memberi hukuman, memberi kaidah, kalau benih yang jelek berarti tidak tumbuh.
Kalau benih yang bagus kemungkinan tumbuh, tapi nggak pasti juga, karena tadi ada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki tumbuh, kalau tidak ya tetap tidak tumbuh. Sebagaimana dalam Al-Quran juga disebutkan di dalam surat Al-A'raf ya, itu al-baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbihi walladhi khubusa la yakhruju illa nakida. Tanah yang subur itu akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang subur, yang hijau, yang tumbuh dengan baik. Tetapi itu di situ ada pengikatan Allah, itu bi'idni rabbihi, dengan izin Allah. Jadi tidak serta-merta ya tanah yang sudah diolah dengan subur, dengan baik itu akan menghasilkan tanaman yang subur. Tanaman yang baik tidak mesti. Harus ada bi'idni rabbihi, dengan izin Allah. Begitu juga di sini ada hukum sebab akibat. Walladhi khubusa, dan tanah yang gersang, la yakhruju illa nakida, maka tanaman-tanamannya adalah di situ akan tumbuh dengan kerdil, dengan kurus. Itu memang hukum sebab akibat di situ ada. Tidak mungkin tanah yang tidak subur akan menghasilkan tanaman yang subur ya. Tanah yang gersang tidak mungkin menghasilkan tanaman yang subur. Tetapi kalau tanah yang subur tidak pasti juga menghasilkan tanaman yang subur juga, karena harus ada izin dari Allah. Karena kalau kita merenungi kegiatan kita sebagai seorang petani, itu banyak sekali peran-peran Allah yang menjaga tanaman kita. Pertama nih, kita sebar biji ya, sebar biji. Emang yang menumbuhkan biji itu dia bisa tumbuh sendiri biji tersebut? Apakah Allah yang bisa menumbuhkan biji tersebut? Biji tersebut apakah bisa tumbuh sendiri ataukah bisa tumbuh sendiri? Jawabannya adalah yang menumbuhkan adalah Allah. Jadi tidak ada di sini benih itu bisa tumbuh sendiri, tetapi semua harus berdasarkan izin dari Allah. Demikian sedikit share saya ya tentang masalah benih tumbuh atau tidaknya itu tidak ditentukan oleh kadaluarsa, tetapi tentu harus dengan benih yang baik, yang masih bagus, yang bisa tumbuh. Tetapi itu juga harus seizin Allah. Tanpa izin Allah, sebagus apapun benih tidak akan tumbuh. Sedangkan benih yang buruk pasti tidak akan tumbuh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.